Abhidhamma, ya, banyak orang menganggap Abhidhamma adalah satu materi yang sulit untuk dipahami, satu materi yang menakutkan. Banyak orang takut sama Abhidhamma. Jadi waktu siaran radio hari Sabtu kemarin saya ditanya sama Dr. Ponijan, gitu kan? Ya banyak orang takut sama Abhidhamma, Bante. Kesannya Abhidhamma itu benar-benar menakutkan, gitu. Ya sini. Saya jawab, selama saya mengajar Abhidhamma di Myanmar, kemudian di Singapura, dan juga sekarang di Indonesia, saya sebenarnya nggak pernah mendapatkan kesan kalau murid-murid ini takut sama Abhidhamma. Karena selama pengalaman saya beberapa tahun mengajar Abhidhamma, setiap kali mereka selesai mengikuti kursus Abhidhamma, selesai atau pulang ke rumah, wajahnya pada cerah semua. Pada ceria semua, pada happy semua. Jadi saya tidak setuju gitu ya dengan satu statement bahwa Abhidhamma ini menakutkan. Nah, apakah Abhidhamma ini menakutkan atau tidak, kita buktikan 10 hari ini. Ya, apakah benar-benar menakutkan atau Abhidhamma adalah suatu subjek yang cukup menyenangkan untuk dipelajari. Memang benar kalau dikatakan bahwa Abhidhamma adalah satu materi atau subjek yang sulit, itu memang benar ya. Tetapi bukan berarti Abhidhamma adalah menakutkan, karena sebenarnya kalau kita bisa mengemas Abhidhamma dengan cara yang sederhana, maka Abhidhamma bisa menjadi satu subjek yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena sebenarnya di dalam Abhidhamma kita membicarakan tentang, khususnya tentang kita, tentang diri kita, tentang pikiran kita, tentang materi jasmani kita, bagaimana reaksi-reaksi kita, gitu, bagaimana emosi-emosi kita, gitu, ya. Jadi saya katakan bahwa mempelajari Abhidhamma bisa jadi sangat menyenangkan, dan ini yang saya mendapatkan kesan selama saya mengajar di Myanmar, Singapura, dan sekarang di Indonesia. Nah, banyak orang mempertanyakan, apakah Abhidhamma ini ajaran Buddha atau bukan? Anda pernah dengar enggak satu keraguan dari para umat Buddha, apakah benar Abhidhamma ini ajaran Buddha atau enggak? Ya. Saya juga selama khususnya di Malaysia dan Singapura sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan demikian. Intinya banyak orang yang beranggapan bahwa Abhidhamma itu bukan merupakan ajaran Buddha. Bahkan waktu di Malaysia, di Johor gitu, ada seorang guru, Romo Pandita, beliau spesialisasinya itu adalah sutta. Beliau menanyakan kepada saya, Bante, menurut Bante gitu ya, Abhidhamma ini sebenarnya ajaran Buddha enggak gitu. Nah, saya jawab, Anda harus ingat bahwa pertanyaan Anda itu ditujukan kepada saya, notabene seorang guru Abhidhamma. Jadi jawabannya apa? Ya pasti iya. Saya katakan kepada mereka, kalau Anda ingin mendapatkan jawaban tidak, Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha, ya, maka Anda harus tanyakan kepada mereka yang gagal memahami Abhidhamma. Selama ini di dalam perjalanan saya di luar negeri, sering kali saya berdiskusi dengan orang-orang yang mencoba untuk membuktikan kepada saya bahwa Abhidhamma adalah bukan ajaran Buddha. Tetapi ya, selama ini saya selalu berhasil meyakinkan mereka bahwa ya, ini adalah ajaran Buddha. Bahkan ada seseorang ahli yang merasa ahli agama Buddha, mereka mencoba menganalisa kata-kata Pali di kitab Abhidhamma Pitaka dan kata-kata Pali yang digunakan di Sutta Pitaka itu berbeda, sehingga pasti ini muncul dari zaman yang berbeda. Tetapi selalu saja saya berhasil meyakinkan mereka bahwa Abhidhamma adalah ajaran Buddha. Nah,
Masalahnya adalah bahwa apakah di dalam hidup kita ini kita harus selalu menggantungkan pendapat kita, keyakinan kita kepada pendapat orang lain. Nah, Anda sekarang belum tahu nih Abhidhamma ini ajaran Buddha nih, maka saya harus tanya nih kepada mereka yang tahu. Kalau kebetulan Anda menanyakannya kepada saya, maka udah jelas Abhidhamma ini ajaran Buddha. Tetapi kalau Anda menanyakannya kepada mereka yang gagal memahami Abhidhamma, maka selalu jawabannya tidak. Bahkan waktu di Malaysia saya ketemu juga dengan satu ahli tokoh agama Buddha. Dia dengan tegas menyatakan Abhidhamma ini bukan ajaran Buddha gitu. Kemudian saya tanya gitu kan, dengan niatan yang baik itu saya tanya kepada beliau, apakah Anda sudah pernah mempelajari Abhidhamma? Belum. Jawabannya belum. Lah kalau belum, kenapa Anda bisa bilang ini bukan ajaran Buddha? Saya bilang. Ya. Jadi aneh gitu kan, aneh gitu. Jadi selama ini saya mendapatkan kesan bahwa mereka yang menolak Abhidhamma sebagai ajaran Buddha adalah mereka yang satu, mereka yang belum mempelajarinya dengan baik dan benar. Kedua, mereka yang sudah memunculkan satu usaha mencoba untuk belajar Abhidhamma tetapi tidak mampu memahaminya. Sehingga akhirnya mereka berkesimpulan bahwa Abhidhamma ini bukan ajaran Buddha. Nah, sekarang sebenarnya bagaimana sih satu standar untuk mengetahui bahwa satu ajaran ini adalah ajaran Buddha atau bukan? Bagaimana? Di dalam banyak sutta Buddha menguraikan kepada muridnya ya bahwa ada standar-standar tertentu untuk menilai bahwa satu ajaran adalah ajaran Buddha. Misalkan aja pada waktu Mahapajapati Gotami datang kepada Buddha, menanyakan kepada Buddha, sebenarnya bagaimana sih, apa sih ciri-ciri dari ajaran dari Buddha, dari sang guru ini. Atau juga yang mulia Upali juga pernah menanyakan hal yang sama. Jadi intinya jawaban Buddha kira-kira itu adalah begini, kalau Anda mempelajari suatu ajaran kemudian mempraktekannya, dan ini membuat Anda semakin damai, makin mudah diurus, ya, puas dengan apa yang ada, gitu kan. Kemudian juga bisa memunculkan satu kebijaksanaan, kemudian juga bisa membawa ke nibbana, ya, maka ajaran tersebut adalah Dhamma, ajaran Buddha. Jadi intinya adalah kalau Anda mempelajari sesuatu dan Anda merasakan bahwa Anda mengalami satu kemajuan spiritual, Anda lebih mudah untuk diurus, artinya ya, jadi lebih fleksibel, ya, lebih bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, bisa makin sering tidak terlibat di dalam konflik-konflik tertentu, begitu ya, bisa menerima perbedaan-perbedaan orang lain. Ini adalah Dharma. Kalau dengan mempelajari suatu ajaran membuat Anda mempunyai satu keinginan yang sedikit saja, artinya puas dengan apa yang Anda punya, maka ini adalah Dharma. Kalau Anda mempelajari suatu ajaran dan mempraktekannya dan itu bisa membawa Anda ke nibbana, maka itu adalah Dharma. Nah, sekarang yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah saya belajar dan berlatih di Myanmar sekitar 5 tahun, ya. Di Myanmar itu merupakan satu negara Buddhis Theravada di mana ajaran Abhidhamma berhasil dijaga kemurniannya, dipraktekkan ya sesuai dengan apa yang tertulis di Abhidhamma Pitaka ya oleh semua, baik itu anggota sangga tapi juga umat awam. Mereka itu belajar dan mempraktekkan Abhidhamma. Sudah banyak teknik-teknik meditasi yang berdasarkan Abhidhamma yang bisa membawa seseorang ke pencerahan. Anda kenal dengan Pak Auk Sayadaw? Pernah dengar? Seyale Dipangkara? Teknik meditasinya bagaimana, Anda tahu? Kalau Anda ingin tahu, teknik meditasi yang beliau ajarkan adalah teknik meditasi berdasarkan Abhidhamma. Bisa membawa ke nibbana. Ya. Jadi kalau satu ajaran itu bisa membawa kita ke nibbana, kemudian kalau ada orang lain mengatakan kepada Anda bahwa yang Anda latih ini bukan ajaran Buddha, statement yang demikian menjadi penting atau tidak? Enggak penting kan? Kita tahu dari diri kita sendiri, dari pengalaman kita sendiri bahwa
dengan belajar Abhidhamma kita bisa mengalami satu transformasi spiritual. Ya, bahkan selama saya di Indonesia saya banyak menerima SMS, kemudian email, kemudian lewat Facebook juga ya. Yang menyatakan bahwa mereka mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya setelah mengikuti kursus-kursus Abhidhamma. Banyak sekali orang yang menyatakan kepada saya bahwa hidupnya berubah. Tadinya yang penuh masalah jadi sekarang bisa melihat permasalahan ini dari sudut yang lain, sehingga akhirnya hubungannya dengan sesama menjadi lebih mulus lagi, tidak tegang lagi, mereka jadi ceria lagi. Banyak. Jadi bukankah ajaran yang demikian ini adalah ajaran yang ajaran yang luar biasa, yang benar-benar bisa membawa perubahan ke dalam kehidupan Anda. Sekarang saya akan istilahnya sampaikan kepada Anda. Anda lihat, selama 10 hari ini Anda mengikuti kursus Abhidhamma, kalau tidak ada perubahan apapun di dalam kehidupan Anda, maka uang kembali. Emang ditarik? Enggak kan? Enggak. Ya, biasanya kalau di luar-luar sana juga begitu. Selama Anda mengikuti kursus Abhidhamma dengan saya setiap hari kalau Anda enggak ketawa, uang kembali. Hari ini udah ketawa dulu, berarti lolos saya. Nah, jadi nanti kita akan lihat selama 10 hari ini apakah benar Abhidhamma ini bermanfaat buat kehidupan Anda, buat transformasi spiritual Anda, sehingga Anda akhirnya bisa memutuskan dari diri Anda sendiri bahwa apakah Abhidhamma ini ajaran Buddha atau bukan. Oke? Nah, mari kita lihat definisi dari Abhidhamma ya. Definisi dari Abhidhamma adalah kata depan abhi itu artinya lebih luhur atau tinggi. Kemudian kata dhamma di sini berarti ajaran Buddha, sehingga kata Abhidhamma itu berarti ajaran Buddha yang lebih luhur atau lebih tinggi. Banyak orang yang salah persepsi, dianggapnya bahwa ajaran Buddha yang lebih tinggi ini artinya bahwa ini ajaran yang lebih tinggi dari Sutta Pitaka. Ajaran yang lebih spesial dibandingkan Sutta Pitaka, sehingga mereka mencoba untuk membedakan antara Sutta dan Abhidhamma. Tetapi saya katakan pada Anda bahwa apapun yang diajarkan di Sutta juga diajarkan di Abhidhamma. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Dharma-dharma yang diajarkan di Sutta Pitaka dan dharma-dharma yang diajarkan di Abhidhamma Pitaka, mereka itu sama, tidak berbeda. Perbedaannya adalah pada cara analisa dharmanya, cara menyampaikannya, gitu. Cara melihat dharma dari sudut yang berbeda. Kalau di dalam Sutta Pitaka, Buddha mencoba menyampaikan bahwa apa yang ada di dalam gelas ini air. Ya, di Abhidhamma Pitaka Buddha tidak menyampaikannya ini air, tetapi beliau menganggap yang ada di dalam gelas ini adalah H2O. Jadi artinya adalah di dalam Sutta Pitaka Buddha menggunakan bahasa sehari-hari, apa yang sudah menjadi kesepakatan. Misalkan Buddha memakai kalimat saya, Anda, ya, yang Arya Sariputta, yang Arya Ananda, begitu kan? Tetapi di dalam Abhidhamma Buddha melihat lebih dalam lagi, membongkar apa yang kelihatan ini. Anda harus ingat, di dalam Dharma apa yang Anda lihat ini ya masih bisa dibongkar lagi, sehingga akan terlihat sifat sejati dari fenomena. Kita ini sekarang masih melihat ini karena ditutupi oleh moha, oleh kegelapan batin kita, sehingga apa yang Anda lihat, oh ada Bhante Keminda. Kalau Anda bermeditasi, mempunyai atau bisa mencapai tingkat konsentrasi yang cukup tinggi, maka apa yang dikatakan Bhante Keminda ini akan memudar, tidak kelihatan lagi. Disitulah ajaran Abhidhamma berperan. Karena apa yang tertulis di Abhidhamma adalah sesuatu yang bisa Anda bongkar pada saat Anda mencapai sama samadhi, ya, konsentrasi yang benar. Anda bisa membongkar ada apa di balik semuanya ini, ada apa di balik tembok ini, misalkan isi dari tembok ini apa, begitu.
Di sini pengetahuan Abhidhamma ini sangat penting. Jadi ibaratnya pengetahuan Abhidhamma ini boleh dibilang seperti peta. Kalau Anda mau melakukan perjalanan, Anda mempunyai peta di tangan Anda, maka ya Anda tidak akan salah arah. Ya, Anda akan bisa menuju ke tempat tujuan ya dalam perjalanan Anda dengan selamat. Kalau Anda memahami ajaran Abhidhamma, Anda akan makin mandiri di dalam latihan-latihan meditasi Anda. Anda tidak perlu terlalu sering mendatangi guru meditasi Anda untuk mencoba mengkonsultasikan pengalaman-pengalaman meditasi Anda, karena Anda sudah punya peta di tangan Anda. Ya, jadi saya katakan bahwa sejak saya masuk ke Indonesia, saya mendapati satu kenyataan bahwa di Indonesia ini masih diperlukan lagi satu usaha untuk memajukan dunia pendidikan Buddhis. Pendidikan itu sangat penting. Ajaran Buddha itu adalah ajaran yang luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya. Pada saat Anda memahami ajaran Buddha, mempraktekkannya, pada saat itu juga kebahagiaan akan muncul, akan membawa satu transformasi di dalam kehidupan Anda. Jadi saya katakan ini adalah ajaran yang luar biasa indahnya. Tetapi sayangnya ya, masih banyak yang harus kita lakukan dalam artian untuk semakin didorong dunia pendidikan Buddhis ini. Belajar agama Buddha, ajaran Buddha, atau mencoba untuk memahami ajaran Buddha ini menjadi sangat penting. Karena apa? Pada hakikatnya ajaran Buddha yang tertulis di Tripitaka adalah guru Anda. Anda ingat pada waktu guru agung kita menjelang parinibbana, apa yang dikatakan atau menjawab pertanyaan yang Arya Ananda. Pada waktu itu yang Arya Ananda bertanya kepada Buddha, Buddha, pada waktu Anda nanti sudah parinibbana, terus siapa yang akan menggantikan Anda sebagai guru kita? Ingat nggak ceritanya? Kan Ananda bertanya demikian, siapa nih nanti penerusnya? Apa jawaban Buddha? Yoko Ananda mayada mocha winayocha desito panyato sowo mamacewa satati. Artinya, hai Ananda, gitu ya. Semua dharma dan winaya yang sudah saya babarkan, yang sudah saya jelaskan, gitu ya, itu akan menjadi guru Anda setelah saya parinibbana. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara di dalam pengertian yang lebih tinggi, guru Anda itu adalah apa yang tertulis di Tripitaka, bukan saya, bukan bante-bante yang lain, bukan anggota sangga yang lain, tetapi apa yang tertulis di Tripitaka. Ini kalau kita mencoba mengartikan kata-kata dari guru agung kita, ya. Sehingga artinya apa? Artinya memahami dan menguasai Tripitaka menjadi sangat penting. Sungguh sangat dari pengamatan saya selama ini di Indonesia, penguasaan terhadap Tripitaka ini masih kurang, sehingga memang dibutuhkan ya mereka yang memahami teks gitu untuk terus keliling ke seluruh Indonesia menyebarkan dharma, ya, supaya apa? Supaya umat Buddhis Indonesia mempunyai keteguhan ya, dan juga bisa benar-benar mendapatkan manfaat bahwa dengan belajar dharma mereka benar-benar bisa merubah kehidupan mereka. Jadi dharma itu atau belajar teks, belajar Tripitaka itu sangat penting karena Tripitaka adalah guru Anda. Orang-orang sering beranggapan bahwa ayo belajar nggak penting Bante, yang penting langsung praktek. Langsung aja meditasi, berlatih langsung aja. Nggak perlu belajar sampai tinggi-tinggi gitu. Saya jelaskan kepada Anda, saya sudah melakukan perjalanan di Thailand, saya sudah melakukan perjalanan di India, di Myanmar untuk belajar dan berlatih. Semua master-master meditasi yang saya temui adalah master-master meditasi atau para bante yang terpelajar. Paling tidak mereka menguasai teks.
Anda boleh ambil siapa saja. Mungkin kalau di Indonesia yang terkenal adalah Ajahn Chah. Ajahn Chah itu terpelajar. Paling tidak dia sudah lulus grade 3 di dalam sistem pendidikan monastik di Thailand. Cukup terpelajar, cukup memahami teks. Nah di Indonesia sering begitu, nggak perlu belajar, langsung aja berlatih. Nah Anda lihat itu, yang mereka yang berlatih tapi tidak disertai oleh teori-teori yang cukup. Mereka nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, nabrak sini gitu. Bahkan dulu waktu saya di Singapura, saya pertama kali diperkenalkan dengan Facebook gitu ya. Saya kemudian ada satu hubungan dengan umat Buddhis di Indonesia gitu ya. Sampai saya ini ngeri loh. Melihat umat Buddhis Indonesia ini ya, kalau dimilis-milis di Facebook itu ya, mereka bisa membicarakan atau berdiskusi tentang meditasi yang sesungguhnya harus dihormati, tetapi mereka pada waktu membicarakan meditasi itu berantem. Ribut aja gara-gara meditasi coba. Bahkan katanya ada guru-guru yang mengajarkan meditasi tapi ribut aja. Nah ini adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Sehingga orang-orang tersebut keliru mempersepsikan pengalaman-pengalamannya. Keliru. Mereka beranggapan bahwa pengalaman meditasi mereka itu sudah benar, tetapi kenyataannya sebenarnya contoh yang paling mudah untuk mengukur kemajuan spiritual kita adalah apakah kita bisa menjadi lebih lapang dada? Ya. Mari, apakah kita bisa menjadi lebih sabar, lebih bisa menerima perbedaan, ya? Bisa menyelesaikan permasalahan apapun dengan penuh keharmonisan. Ini adalah tanda kemajuan spiritual. Tidak usah bicara yang muluk-muluk tentang meditasi gitu ya. Selama Anda bisa mengalir kehidupan Anda harmonis, secara harmonis gitu ya, tidak nabrak sana nabrak sini, artinya tidak pernah ada konflik dengan kanan kiri, Anda sudah maju di dalam latihan spiritual Anda. Semua master-master meditasi adalah mereka yang bisa hidup dengan cara yang harmonis dengan siapapun. Enggak pernah ribut. Kalaupun ada yang mempertentangkan tentang teknik meditasi, mereka selalu bisa menjawabnya dengan penuh keharmonisan. Nah, kembali lagi dari apa yang saya jelaskan gitu ya, sangat penting untuk mempelajari Dharma, khususnya Abhidhamma ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa berlatih itu lebih penting ya, saya katakan buat saya dari teks yang tertulis di kitab kita, belajar itu lebih penting. Nah, mungkin sebagian daripada Anda kaget ya. Kenapa saya katakan belajar itu lebih penting? Ada di kitab-kitab komentar. Jadi saya sampaikan, saya masih ingat. Di dalam Buddhism ini kan ada 3 aspek. Pariyati, Patipati, Patiweda. Pariyati itu belajar Tripitaka, satu aspek. Kita harus belajar Tripitaka. Pati-pati itu latihannya. Setelah belajar kita harus latihan. Patiweda itu penembusan dari 4 kesunyataan mulia. Jadi ada 3 aspek di dalam Buddhism ya. Belajar, berlatih, kemudian menembus 4 kesunyataan mulia. Itu dijelaskan di dalam kitab komentar. Nah kemudian di dalam satu teks dikatakan ya, Sasanati tiapana pariyati ti pemanang. Di dalam ajaran Buddha, di dalam sasana, pariyati, belajar teks itu yang lebih penting. Ada tertulis itu di teks. Kemudian lanjutannya, panditohi te pitakang sutwa dwe pi pureti. Artinya seorang bijaksana pada saat mereka mempelajari teks, mereka akan cepat atau mudah merealisasi yang 2, yakni berlatih dengan benar sehingga akhirnya bisa merealisasi. Kalau kita coba lihat antara belajar dan berlatih, belajar itu seperti, kalau Anda belajar itu ibaratnya seperti seekor burung elang yang mempunyai mata yang sehat. Kalau Anda berlatih itu ibaratnya burung elang tersebut mempunyai sayap. Mata dan sayap sama pentingnya, benar. Tetapi di dalam teks disebutkan bahwa belajar itu sebenarnya lebih utama. Kalau Anda hanya belajar,
kemudian tidak melatihnya, maka ibaratnya seperti seekor burung elang ya, yang terbang ke sana kemari. Dia punya seekor burung elang yang punya mata tetapi nggak bisa terbang. Jadi akhirnya burung elang tersebut nggak bisa mencapai tujuannya juga. Sebaliknya buat mereka yang hanya berlatih tanpa dibekali oleh ilmu-ilmu yang cukup, pemahaman yang benar, itu bisa diibaratkan seperti seekor burung elang yang mempunyai sayap tapi tidak punya mata. Jadi burungnya itu bisa terbang tapi nabrak tembok sana, nabrak tembok sini, nabrak tembok sana, enggak sampai ke tujuan juga. Nah, jadi dengan mengadakan kursus Abhidhamma selama 10 hari ini, harapan saya adalah bahwa paling tidak Anda mencoba sekarang belajar dari teks kita Abhidhamma ini bagaimana, kemudian Anda coba praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lalu kenapa kalau memang Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka itu adalah hal yang sama ya, seperti yang saya katakan tadi, dharma yang sama sebenarnya diajarkan di antara Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Bedanya adalah cara penyampaian, cara menganalisa dharmanya. Saya beri contoh. Misalkan di dalam Sutta Pitaka pada waktu guru agung kita membabarkan atau menjelaskan tentang 5 kanda, 5 agregat. Ya, tahu ya, 5 agregat itu kan ada jasmani gitu kan, perasaan, persepsi, kemudian formasi-formasi mental, kemudian kesadaran, ada 5 kan kita ini ya. Di Sutta Pitaka pada waktu Buddha menjelaskan kelima hal ini hanya membutuhkan 1 halaman saja kira-kira di Tripitaka kita. Tetapi di Abhidhamma pada waktu Buddha menjelaskan 5 hal ini bisa memerlukan 50-60 halaman. Sama, menjelaskan tentang 5 kanda, tetapi di dalam Abhidhamma Pitaka itu dijelaskan secara detail. 50 halaman, 60 halaman. Jadi Anda lihat perbedaannya, sebenarnya dharma yang diajarkan adalah sama saja, tetapi di dalam Abhidhamma itu dicoba oleh Buddha untuk dianalisa secara lebih detail lagi. Ya, jadi terus kalau memang dharma itu sama, kenapa harus diajarkan Abhidhamma? Kenapa nggak cukup Sutta Pitaka aja yang mudah, orang awam kebanyakan lebih mudah untuk memahaminya? Kenapa harus diajarkan Abhidhamma yang relatif lebih detail gitu? Kita harus ingat bahwa setiap makhluk itu mempunyai kecenderungan masing-masing. Ada satu manusia yang hanya mendengarkan 1 stansa saja bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Anda ingat siapa yang kemudian menjadi yang Arya Sariputta? Upatissa. Ya, sebelum beliau menjadi Sariputta, nama beliau adalah Upatissa. Pada saat Upatissa mencari-cari jalan spiritual, mencari guru, di tengah jalan beliau bertemu dengan yang Arya Assaji. Upatissa terkagum-kagum dengan penampilan Assaji. Ini bantainya ini sangat auranya kira-kira begitu. Auranya sangat jernih gitu kan. Kemudian juga sangat eling, berjalannya pelan-pelan gitu ya. Beliau tertarik. Ini di bawah bimbingan siapa ini? Gitu kan? Di bawah ajaran siapa ini Bante yang satu ini berlatih. Kemudian dia dekati setelah yang Arya Assaji selesai memakan makanan dari hasil pindapatanya. Kemudian ditanyakan oleh Upatissa, Anda belajar di bawah bimbingan siapa? Guru Anda siapa? Kemudian yang Arya Assaji hanya mengucapkan 4 baris saja. Ye dhamma hetu pabawa te sang hetu tatakato ye sancakyo nirodo ewang wadi maha semano. 4 baris saja yang demikian saja sudah cukup membuat yang Arya Sariputta menjadi seorang Sotapanna. Tetapi manusia yang lain tidak cukup hanya 4 baris saja. Mereka membutuhkan penjelasan dharma yang agak detail lagi. Anda lihat yang Arya Anyasi Kondanya ya, untuk menjadi seorang Sotapanna tidak bisa hanya dengan 4 baris. Dia membutuhkan 1 sutta penuh. Dhammacakkappavattana Sutta. Selesai Dhammacakkappavattana Sutta, Anyasi Kondana menjadi seorang Sotapanna. 4 pertapa yang lain tidak cukup 1 sutta.
Selesai Dhammacakkappawatana Sutta, dia tetap belum tercerahkan. Ya, sehingga akhirnya Buddha harus mengajarkan sutta yang kedua, sutta Anattalakkhana gitu. Sehingga pada sutta yang kedua ini mereka mencapai pencerahan. Ada lagi yang lain mungkin 1-2 sutta kurang, membutuhkan banyak sutta. Ya, ada juga kecenderungan yang lain buat sebagian dari manusia bahwa penjelasan yang tertulis di Sutta Pitaka tidak cukup, terlalu sederhana. Orang yang demikian ini membutuhkan analisa yang lebih dalam dari Dharma. Orang yang demikian ini tidak cukup puas dengan mengerti bahwa ini adalah air. Dia ingin mengetahui apa di balik air ini. Dia ingin mengetahui H2O, apa itu? Ya, komponen-komponen pembentuk dari air ini. Nah, orang seperti ini salah satunya saya. Saya pada waktu belajar Sutta Pitaka ya, dengan segala hormat gitu ya, tidak mendapatkan satu kemajuan dan pemahaman yang luar biasa pada waktu saya mempelajari Abhidhamma. Paling tidak pada waktu saya mempelajari Abhidhamma, pemahaman intelektual saya tentang sifat-sifat anicca, dukkha, anatta itu makin jelas. Tidak kekal, penderitaan ya, kemudian juga tidak ada inti yang sejati, itu lebih jelas. Ya. Jadi alasannya adalah demikian. Kenapa harus dibeda-bedakan? Itu ada Sutta Pitaka dan ada Abhidhamma Pitaka. Semata-mata hal tersebut dikarenakan kecenderungan kita yang berbeda-beda. Ya, ada orang yang cukup puas dengan Sutta Pitaka, tetapi ada juga orang yang belum puas dengan apa yang tertulis di Sutta Pitaka. Nah, Abhidhamma disebut sebagai filsafat Buddhis. Jadi Abhidhamma disebut sebagai filsafat Buddhis karena mengajarkan tentang sebab-sebab dan prinsip-prinsip yang mengatur segala fenomena. Jadi segala sebab dan prinsip yang bekerja di alam semesta ini dijelaskan dengan detail di Abhidhamma Pitaka. Bagaimana Anda lahir di kehidupan yang sekarang, kemudian nanti bagaimana Anda bertumimba lahir di kehidupan berikutnya, bagaimana sebenarnya jasmani Anda mempengaruhi emosi-emosi Anda, bagaimana emosi Anda mempengaruhi jasmani Anda, bagaimana orang lain bisa terpengaruh oleh kekuatan karma sehingga memperlakukan Anda dengan cara-cara yang tertentu. Semuanya diajarkan di Abhidhamma. Tidak akan menarik hal yang demikian? Menarik enggak? Menarik. Semuanya diajarkan di Abhidhamma. Ya, jadi Anda akan makin mengetahui bagaimana sebenarnya hukum alam ini bekerja. Hukum alam adalah hal yang sangat penting untuk diketahui. Kalau Anda menguasai atau mengerti hukum alam, maka Anda bisa mengantisipasinya supaya tidak muncul penderitaan. Kalau Anda memahami bahwa hukum alam dari api adalah membakar, maka Anda tentunya tidak akan menempatkan tangan Anda di dalam api, betul? Ya, Anda tahu hukum gravitasi bagaimana menarik kita ke bumi, maka Anda tidak akan pernah coba-coba berjalan di udara. Ya. Ya. Hukum perkawinan gimana? Hah? Udah tahu hukum perkawinan? Kayaknya saya udah ceramah di sini hukum perkawinan ya. Yang sudah tahu hukum perkawinan mohon tunjuk jari. Hah? Sedikit saja, yang lain belum tahu. Mau tahu hukum perkawinan gimana? Mau. Hukum perkawinan, jadi ini sangat penting, terutama buat mereka yang belum menikah. Kenapa sangat penting? Karena kalau Anda mengerti hukum perkawinan, maka Anda bisa mengantisipasinya supaya tidak muncul penderitaan. Ya kan? Hukum perkawinan berkata, tahun pertama dari perkawinan adalah tahun Sudah? Hah? Tahun pertama perkawinan disebut sebagai tahunnya sang suami. Kenapa tahun ini disebut sebagai tahunnya sang suami? Karena pada tahun pertama perkawinan adalah tahun di mana suami banyak bicara, istrinya mendengarkan.
Iya dong, suaminya kan pemimpin rumah tangga yang baru. Dia pasti pengen dong menerapkan peraturan-peraturan. Saya pengen bangun rumah tangga ini begini, begini, begini. Gaji saya segini, ya kamu harus cukup-cupin gitu kan. Nanti juga harus bisa nabung untuk masa depan kita. Istrinya ya dengerin aja, diem aja ya. Memasuki tahun kedua perkawinan, ya istrinya mulai jenuh. Ini yang diomongin suami ini nggak ada nih buktinya nih. Masa uangnya segini-gini aja nih, kurang buat ini. Mulai bosen, mulai berani protes. Jadi tahun perkawinan kedua disebut sebagai tahunnya istri. Ini adalah tahun di mana istri mulai banyak bicara dan suaminya mulai takut, dengerin aja. Tahun ketiga perkawinan. Kalau tahun pertama adalah tahunnya suami, di mana suami banyak bicara dan istri mendengarkan. Tahun kedua perkawinan adalah tahunnya sang istri, di mana istri yang bicara dan suami yang mendengarkan. Tahun ketiga perkawinan adalah tahun di mana kedua-duanya saling bicara bersaut-sautan dan tetangganya mendengarkan. Nah, Anda yang belum menikah kalau mengerti hukum perkawinan ini kan bisa mengantisipasinya, gitu kan? Artinya, oh ini tahun pertama, ini tahunnya yang suami yang banyak bicara. Jadi si suami jadi lebih mengendalikan diri, kemudian istrinya juga mulai bersabar, melatih kesabarannya. Iya deh, ini memang suami memang lagi pengen bicara, gitu kan? Iya. Kemudian juga tahun kedua gantian istrinya, saling mengendalikan diri, saling sabar, melatih kesabarannya gitu. Selama saya di Singapura itu sering sekali gitu ya, ada seorang umat, seorang istri gitu. Saya tadinya tidak berpikir apa-apa. Dia itu setiap hari ke wihara, dana makanan kepada sangga di wihara tempat saya tinggal di Singapura gitu kan. Tidak tahu belakangan ternyata memang rumah tangganya itu ada satu permasalahan gitu. Ada satu permasalahan, jadi dia tidak betah untuk tinggal di rumah gitu. Nah, sampai satu saat itu suami istri ini saling menyalahkan. Si istri bilang, suami saya itu bandel. Kalau setiap kali dikasih tahu gitu ya, saya ini kan sebenarnya sebagai istri kan juga pengen gitu membangun rumah tangga ini sesuai dengan apa yang saya ketahui, sesuai dengan konsep-konsep saya juga. Saya pengennya suami saya juga mendengarkan gitu kan. Tapi setiap kali saya kasih tahu itu ya, itu suami saya itu seolah-olah hanya masuk dari telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Jadi nggak sempat meresap di otak. Suaminya nggak mau kalah. Ya masih mending saya, Bante. Saya kalau dikasih tahu itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Lah daripada istri saya itu setiap kali saya nasihati masuk dari telinga kanan, masuk dari telinga kiri, keluar dari mulut, Bante. Ya. Nah, Anda nanti akan lihat selama kursus ini ya, kalau Anda bisa hadir selama 10 hari ini, Anda lihat kalau Anda mengalami hal-hal yang demikian, lihat apakah ada perubahan di dalam kehidupan Anda dengan semakin memahami bagaimana sebenarnya kondisi kesadaran Anda, kualitas kesadaran Anda, bagaimana kesadaran Anda itu bekerja. Karena sebenarnya seperti yang terlihat di layar, Abhidhamma adalah filsafat. Jadi mempelajari tentang sebab-sebab dan prinsip yang mengatur segala fenomena. Mudah-mudahan dengan 10 hari ini Anda akan mendapatkan satu pengetahuan yang cukup untuk membawa perubahan di dalam kehidupan Anda. Abhidhamma juga merupakan suatu sistem etis, karena kemampuannya untuk menuntun seseorang untuk merealisasi tujuan puncak kita, yakni nibbana. Etika, sistem etika. Ya, jadi jelas bahwa Abhidhamma bisa menuntun kita ke nibbana, sehingga kalau ada seseorang ya yang berkata bahwa Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha, menjadi penting atau enggak? Enggak penting ya. Kita tetap percaya diri. Kita sudah mengerti manfaat dari Abhidhamma. Kemudian yang terakhir adalah karena Abhidhamma berkaitan dengan cara kerja kesadaran, proses pikiran dan faktor-faktor mental. Abhidhamma juga disebut sebagai psikologi Buddhism. Ilmu jiwa, ilmu tentang pikiran.
Bagaimana pikiran kita bekerja, batin kita bekerja. Ini diajarkan di Abhidhamma. Nah, selanjutnya, Sayadaw U Titila ini seorang master Abhidhamma yang sangat terkenal. Beliau hidup di Inggris, di London gitu ya. Beliau menyatakan demikian. Abhidhamma sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh para pelajar filsafat dan psikologi Buddhis yang tekun dan serius. Tetapi mereka yang berkemampuan rata-rata berpendapat bahwa Abhidhamma sangatlah kering dan tanpa arti. Saya ingin tahu Anda termasuk golongan yang pertama atau yang kedua. Saya akan lihat di dalam kursus ini. Anda yang pertama atau yang kedua? Pertama, tekun dan serius ya. Seberapa pentingkah pengetahuan Abhidhamma dalam membantu kemajuan spiritual kita? Sangat penting. Pada saat Anda memahami Abhidhamma, Anda akan bisa mempunyai kemampuan untuk memahami sutta lebih dalam lagi. Anda, pengetahuan Abhidhamma sangat membantu pemahaman Anda tentang sutta yang ada di Sutta Pitaka. Kalau Anda tidak memahami Abhidhamma, mereka yang mengatakan bahwa belajar Sutta Pitaka aja cukup, saya akan tanyakan kepada mereka, seberapa dalam pemahaman Anda tentang Sutta Pitaka? Hasilnya pasti akan berbeda buat dibandingkan mereka yang mempelajari Abhidhamma dan Sutta Pitaka. Pemahaman mereka tentang Sutta Pitaka akan lebih dalam lagi. Kemudian saya berikan satu contoh. Anda tentu kenal dengan kalimat ini kan? Jangan berbuat jahat, tambah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Ini tertulis di Dhammapada. Sangat terkenal kan? Dhammapada itu termasuk di dalam Sutta Pitaka. Sekarang, buat mereka yang tidak memahami Abhidhamma, saya tanya kepada Anda, seberapa dalam pemahaman Anda tentang sutta tersebut? Saya akan berikan contoh. Ya, biasanya contoh yang saya berikan di dalam kursus-kursus saya terinspirasi oleh salah satu guru Abhidhamma saya di Myanmar yang sudah meninggal dunia. Saya beri contoh. Saya akan bercerita, ya, memaparkan satu cerita. Kemudian Anda coba pahami sesuai dengan pemahaman sutta Anda. Apakah di dalam cerita yang akan saya sampaikan ini, ya, orang tersebut sudah berbuat kebaikan? Ya, tidak berbuat jahat atau bagaimana? Jadi ceritanya begini. Pada suatu hari, ya, seorang suami, ya, merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Di dalam kantornya, pimpinan perusahaan tempat dia bekerja, ya, memberikan bonus 3 kali gaji kepada orang tersebut. Setelah menerima berita yang menggembirakan ini, dia cepat-cepat telepon ke rumah, telepon ke istrinya. Mah, ini saya ada berita gembira, saya mendapatkan bonus 3 kali gaji. Jadi nanti malam mama nggak usah masak, ya. Kita semua makan di luar. Ajak semua anak-anak, ya. Nanti kita jam 6:30 saya sampai rumah, kemudian kita langsung menuju ke restoran. Singkat cerita. Kemudian setelah jam kantor selesai, jam 5 sore, sang suami segera menuju ke rumah. Tetapi karena kondisi Jakarta macet gitu ya, di dalam perjalanannya menuju ke rumah dia menemui banyak macet sana, macet sini gitu. Ya, dia tancap gas mobilnya gitu, berharap bahwa aduh ini mudah-mudahan saya bisa sampai rumah 6:30 nih, supaya saya enggak kehilangan kesempatan untuk makan malam dengan anak istri saya. Pada waktu dia ketemu dengan sudah nggak ada macet lagi, dia tancap gas, tahu-tahu kena lampu merah. Ayo ini kenapa lampu merah juga di sini? Bukannya di ujung yang sana aja? Udah tahu saya buru-buru nggak ada waktu, gitu kan? Kemudian singkat cerita dia sampai di rumah. Begitu sampai di rumah karena udah jam sudah mepet sekali, udah jam 6:30 dia langsung masuk rumah, menanyakan kepada istrinya apakah anak-anak sudah siap. Istrinya menjawab ada 1 dari 3 anaknya yang belum siap. Dia mulai gelisah. Aduh gimana sih, kan tadi sudah saya bilang 6:30 siap.
Ya ini macet ini nanti, bisa-bisa jam 9 sampai restoran. Jadi momennya kan jadi hilang nanti gitu kan. Kenapa nggak diminta siap-siap dari tadi sih gitu. Ayo cepat anak-anak, cepat, ayo kita udah nggak punya waktu lagi gitu kan. Kita harus segera ke restoran ini karena jalan macet. Jadi akhirnya mereka semua suami, istri dan 3 anaknya menuju ke restoran. Ya, pukul 8 malam mereka tiba di restoran, memesan makanan ya yang mereka suka. Sang suami berkata pada istrinya, katakan pada anak-anak bahwa mereka bisa memilih makanan yang apa saja, yang paling mahal pun tidak apa-apa. Kita rayakan malam hari ini karena ini adalah hari bahagia kita. Saya mendapatkan bonus 3 kali gaji. Kita sungguh beruntung bahwa kita bisa makan di restoran yang termahal di daerah Pluit. Coba bandingkan dengan orang-orang tuh yang makan di pinggir-pinggir jalan itu. Sungguh beruntung kita bisa makan di restoran yang mahal. Tidak seberuntung mereka yang harus makan di warung-warung di pinggir jalan. Jadi silakan pesan makanan apa saja, yang mahal pun tidak apa-apa. Setelah makanan tersaji, wah mereka menikmati makanannya itu sambil ngobrol sama anak istrinya. Makanannya enak banget ya. Wah sungguh kita ini sedang beruntung sekali gitu ya, bisa menikmati makanan yang paling mahal di restoran yang paling mahal. Coba Anda bayangkan itu anak-anak, lihat tuh orang-orang di luar sana, mereka makan di warung-warung terbuka, itu kan kotor itu kan. Nah, pertanyaan saya, di dalam cerita ini, si suami ini sudah berbuat baik atau berbuat jahat atau bagaimana? Menurut pemahaman suta Anda dari cerita ini, bagaimana Anda menganalisanya? Berbuat baik? Ya, itu adalah mereka yang tidak memahami Abhidhamma. Kelihatannya sudah berbuat baik. Iya ada. Jadi begini, satu hal yang nyolok yang saya dapatkan kesan ya selama saya mengajar Abhidhamma, orang atau umat Buddhis sering beranggapan bahwa di dalam satu cerita begitu ya, itu hanya ada satu tema saja. Oh ini berbuat baik. Ya. Tetapi sebenarnya di dalam Abhidhamma dijelaskan bahwa di dalam satu jentikan jari itu miliaran kesadaran muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Satu jentikan miliaran. Sehingga artinya apa? Kalau di dalam perjalanan ini tadi dari cerita ini butuh waktu 3 jam katakanlah atau 4 jam, Anda bisa bayangkan berapa triliun kesadaran kita muncul lenyap, muncul lenyap. Sehingga berapa triliun kualitas batin ini senantiasa berubah dari positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Pada saat suami tersebut berbahagia, telepon kepada istrinya ya, mungkin dia mempunyai satu kehendak baik untuk membahagiakan anak istrinya. Tetapi pada saat dia mengemudikan mobilnya, ngebut ke sana kemari, gelisah, karena dia harus berpacu dengan waktu. Dia menyalahkan bahkan lampu merah kenapa harus di situ. Memang lampu merahnya juga biasanya di situ, kenapa dipermasalahkan? Baru sekarang dipermasalahkan. Orang tersebut gelisah. Orang tersebut kehilangan keseimbangannya. Batinnya gelisah. Kegelisahan menurut Abhidhamma adalah kejahatan. Kejahatan. Meskipun kejahatan tersebut bukan merupakan kejahatan yang berat yang bisa membuat Anda atau makhluk terlahir di alam-alam yang menyedihkan, tetapi paling tidak kejahatan itu bisa merampas kebahagiaan Anda sekarang dan ke depannya. Pada saat sampai ke rumah ya, orang tersebut tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada salah satu anaknya yang belum siap. Pada saat itu orang tersebut juga melakukan kejahatan. Ada satu energi mental tertentu yang disebut di dalam bahasa Pali dosa. Dosa itu kebencian, kemarahan, ketidaksepakatan. Artinya apa? Kira-kira pada saat batin Anda tidak bisa menerima objeknya, menolak objek, ya, dengan perasaan yang tidak nyaman pada saat itu,
disebut sebagai kejahatan, atau di dalam bahasa Pali sebenarnya pakai aku salah caitasika. Ya, faktor-faktor mental yang tidak baik. Pada saat suami tersebut makan, menikmati makanannya sambil ngobrol sama anak istrinya, orang tersebut sudah kehilangan mindfulness-nya, kehilangan elingnya, kehilangan satinya. Di dalam ajaran Abhidhamma, pada saat Anda kehilangan sati, eling, mindfulness, besar kemungkinan kualitas batin Anda berada di dalam satu kualitas batin yang negatif. Mungkin ada kemelekatan di situ, mungkin ada nafsu-nafsu keinginan di situ, kemelekatan terhadap makanannya, kemelekatan terhadap anak istri, kemelekatan terhadap suaminya di situ pada waktu bicara. Anda sudah kehilangan keelingan Anda, mindfulness Anda, sampai Anda tidak tahu apakah saat itu Anda sedang makan atau Anda sedang bicara. Ini adalah aku salah. Ini adalah satu kualitas batin yang tidak bagus, tidak baik. Kemudian pada saat Anda berbicara, membanding-bandingkan diri Anda sendiri dengan orang lain di luar sana, Anda merasa menjadi manusia yang lebih beruntung, lebih baik dibandingkan orang di luar sana yang tidak mampu makan di restoran yang mewah, hanya mampu makan di warung-warung pinggir jalan. Pada saat itu ada kesombongan. Kesombongan adalah kejahatan, tidak baik. Jadi Anda lihat di dalam satu cerita ini ada setiap saat berubah, naik turun, naik turun, naik. Kalau Anda tidak memahami Abhidhamma, maka tentunya begitu Anda memahami sutta ini, jangan berbuat jahat, tambah kebaikan dan seterusnya. Kemudian Anda coba menganalisa cerita yang saya sampaikan berdasarkan sutta ini, Anda akan menjawab berbuat baik. Tetapi ternyata belum tentu. Ada baiknya tapi banyak juga buruknya. Betul. Nah, di sini pengetahuan Abhidhamma itu penting sekali. Penting sekali karena pada saat Anda bisa memahami Abhidhamma, pemahaman Anda akan tentang sutta menjadi lebih dalam lagi. Anda bisa menganalisa satu fenomena-fenomena kehidupan dengan sangat detail, lebih detail lagi. Saya lanjutkan lagi. Menyeberangi banjir, ini juga salah satu sutta yang ada di Samyutta Nikaya, Sagata Wagga. Menyeberangi banjir dari Samyutta Nikaya, ya. Di dalam sutta tersebut, bagaimanakah yang mulia engkau menyeberangi banjir. Jadi ini adalah seorang dewa dari atas sana, ya, mendatangi Buddha, bertanya kepada Buddha, guru agung kita, bagaimanakah yang mulia Anda menyeberangi banjir? Kemudian Buddha menjawab, dengan tidak berdiam diri, teman, dan dengan tidak meronta, aku menyeberangi banjir. Kemudian dewanya bertanya lagi, tetapi bagaimanakah yang mulia? Kemudian dewanya bertanya lagi, tetapi bagaimanakah yang mulia bahwa dengan tidak berdiam diri dan tidak meronta engkau menyeberangi banjir? Selanjutnya guru agung kita menjawab, ketika aku diam teman maka aku tenggelam, tetapi ketika aku meronta maka aku hanyut. Dengan cara inilah teman, bahwa dengan tidak berhenti dan tidak mendorong aku menyeberangi banjir. Pertanyaan saya, apa yang Anda pahami dari sutta ini? Kalau Anda tidak memahami Abhidhamma, maka Anda akan bingung memahami sutta ini. Mungkin Anda akan berpikir bahwa dewa tersebut turun dari langit, menemui Buddha, hanya bertanya kepada Buddha bagaimana cara berenang. Hah? Benar? Ya, tetapi pada kondisi yang demikian ini, pengetahuan Abhidhamma Anda akan sangat membantu Anda. Anda akan bisa memahami dengan jelas. Saya nyatakan kepada Anda bahwa dalam mempelajari Tripitaka, di dalam mempelajari teks ajaran Buddha gitu ya, ada kitab yang disebut sebagai kitab tafsir, kitab komentar. Jadi karena banyaknya ajaran-ajaran yang tercantum di Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, Vinaya Pitaka itu masih membutuhkan penjelasan-penjelasan lebih lanjut, sehingga akhirnya dikumpulkanlah ya penjelasan-penjelasan tersebut menjadi satu kitab yang disebut kitab komentar
gitu ya, kitab tafsir. Nah, kitab tafsir ini nanti juga ada kitab lagi yang menjelaskan lebih detail lagi dari tafsir-tafsir tersebut. Nah, pada waktu saya di Myanmar kita belajarnya demikian, kita buka Tripitaka-nya, kemudian kita pelajari tafsirnya. Saya nyatakan kepada Anda bahwa sebagian besar apa yang tertulis di kitab-kitab tafsir itu adalah penjelasan-penjelasan yang berdasarkan pemahaman Abhidhamma. Jadi artinya apa? Abhidhamma menjadi sangat penting di sini buat umat Buddhis, umat Buddha ya, supaya bisa mengalami satu transformasi spiritual di dalam kehidupannya. Pemahaman Abhidhamma sangat penting. Dengan pemahaman demikianlah maka saya memutuskan ya untuk tinggal di Indonesia. Karena saya ingin berbagi apa yang sudah saya pelajari ya di luar negeri untuk umat Buddhis di Indonesia. Nah, mari kita buka kitab komentarnya. Jangan takut kalau ini saya cantumkan kata-kata Pali ya, karena memang kenyataannya di kitab-kitab komentar, kitab tafsir itu masih sebagian besar masih berupa bahasa Pali gitu ya. Jadi memang hanya mungkin para anggota sangga yang mempunyai akses ke kitab-kitab komentar ya, anggota sangga yang menguasai bahasa Pali gitu ya. Jangan takut, ini hanya untuk menunjukkan kepada Anda nanti di kelas-kelas berikutnya tidak ada lagi bahasa Pali. Saya hanya ingin. Kenapa? Sebelumnya enggak baca? Begini, enggak kebaca? Bagaimanakah yang mulia engkau menyeberangi banjir? Ini dari dewa bertanya kepada Buddha. Kemudian dijawab sama Buddha, dengan tidak berdiam diri teman dan dengan tidak meronta, aku menyeberangi banjir. Kemudian dewanya bertanya lagi, tetapi bagaimanakah yang mulia bahwa dengan tidak berdiam diri dan tidak meronta, engkau menyeberangi banjir? Enggak kelihatan ya? Oh iya memang sengaja dibegitukan supaya bisa fokus. Kalimat per kalimat sengaja dibikin begitu. Nanti kalau Anda ingin mendapatkan semua materinya bisa menghubungi panitia. Saya berikan ini semua materinya, kemudian di burn di CD. Jadi kalau peserta mau ya bisa menghubungi panitia ya. Oke, ketika aku diam dan seterusnya ya. Nah, untuk memahami sutta tersebut kita harus membuka buku tafsirnya. Tafsirnya itu seperti demikian. Nah, ini seperti ini kata-kata Pali ya. Saya hanya ingin menegaskan atau biar Anda mempunyai satu keyakinan bahwa banyak dari kitab-kitab tafsir itu menjelaskan Sutta Pitaka berdasarkan pemahaman Abhidhamma ya. Misalkan ini, apakah yang disebut sebagai banjir? Jadi banjir itu ada 4. Banjir nafsu-nafsu keinginan, banjir untuk menikmati objek dari mata Anda, nafsu-nafsu yang muncul dari mata Anda, atau objek-objek yang berkaitan dengan pendengaran Anda, ini banjir juga kan, atau dari hidung Anda gitu, atau dari lidah Anda, atau dari seluruh tubuh ya. Kita kan mempunyai berapa? 6 pintu kan, 6 pintu. Pintu mata ya, kita mengalami kehidupan ini kan melalui 6 pintu ini. Pintu mata di mana Anda bisa melihat sesuatu, pintu telinga di mana Anda mendengarkan sesuatu, pintu hidung di mana Anda bisa membaui sesuatu, pintu lidah di mana Anda bisa mengecap rasa-rasa tertentu, pintu seluruh tubuh di mana Anda bisa menyentuh objek-objek sentuhan, dan juga pintu pikiran di mana Anda berpikir, merancang sesuatu, mengembara ke sana kemari, sedih, bahagia dan lain sebagainya. Jadi ini adalah 6 pintu. Nah, banjir yang pertama adalah banjir yang disebut banjir nafsu-nafsu keinginan yang berkaitan dengan panca indera. Anda ingin melihat sesuatu, wah kalau yang lagi pacaran gitu ya, ini apalagi malam minggu gitu ya, begitu ketemu pacarnya udah nih matanya keserbu, keterjang banjir, ingin melihat pacarnya terus gitu kan. Pacarnya lagi ngomong, ini telinganya juga keterjang banjir, ingin menikmati omongan dari pacarnya terus. Hidungnya juga keterjang banjir dari parfum dari pacarnya gitu kan. Lidahnya keterjang banjir, saya tidak tahu bagaimana. Seluruh tubuh juga keterjang banjir, ingin menikmati sentuhan-sentuhan pacarnya.
atau menyentuh pacarnya. Jadi setiap saat kita ini sebenarnya keterjang banjir nafsu keinginan yang berkaitan dengan panca indera. Kemudian banjir yang kedua adalah banjir keinginan untuk terlahir kembali. Meskipun ya setiap orang terus berkeinginan untuk terlahir terus menerus. Ya. Jarang sekali ada seseorang yang berkeinginan untuk mengakhiri lingkaran tumimbal lahir ini. Jadi setiap saat sebenarnya kita juga diterjang banjir keinginan-keinginan untuk tidak mau mengalami satu kematian, untuk terus terlahir lagi. Kemudian banjir yang ketiga adalah banjir pandangan-pandangan keliru. Kita sering mempunyai pandangan keliru dan mempertahankannya sehingga pada saat orang lain mencoba membenarkannya, memberikan masukan yang lebih positif, kita pun tidak mau. Kita menggenggam erat pada pandangan kita. Kemudian banjir yang keempat adalah banjir kebodohan, banjir ketidaktahuan, ya, tidak tahu bahwa ada 4 kesunyataan mulia, tidak tahu bahwa hidup ini pada hakikatnya adalah penderitaan, duka, tidak tahu sebab-sebab dari duka, sebab-sebab dari penderitaan, tidak tahu bahwa di sana ada yang namanya nibbana. Tidak tahu bagaimana mencapai nibbananya. Jadi serba tidak tahu. 4 banjir ini diterangkan di dalam Abhidhamma, di dalam kitab tafsir. Ya. Jadi di sini Anda bisa memahami betapa bahwa sebenarnya Abhidhamma itu sangat penting sekali. Kemudian kalau Anda sudah pernah mendengar apa yang disebut di dalam ini ya, di layar kitab Visuddhimagga. Kitab Visuddhimagga itu adalah kitab yang sangat penting buat para mereka yang mau berlatih meditasi secara serius. Ya, karena kitab Visuddhimagga ya, di dalam Visuddhimagga ini ditulis, dibabarkan kalau Anda ingin mencapai nibbana, maka apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana Anda harus merawat sila Anda, moralitas Anda, bagaimana Anda harus merawat konsentrasi, meditasi, konsentrasi Anda, bagaimana Anda harus merawat kebijaksanaan Anda. Di situ semuanya dijelaskan. Nah, di dalam bab ke-14 sampai dengan bab ke-17 di kitab tersebut, itu berisi uraian pengembangan kebijaksanaan ya, bercirikan ajaran Abhidhamma. Jadi kalau Anda ingin mengembangkan kebijaksanaan Anda, ya, di situ ditulis apa langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan, dan ini adalah ciri dari Abhidhamma. Jadi Abhidhamma itu sangat penting sekali. Dari berbagai uraian yang sudah saya sampaikan tadi, Anda jadi makin tahu betapa pentingnya Abhidhamma. The end. belum. Penutup ya yang ingin saya sampaikan adalah kenapa sekali lagi kita harus belajar Abhidhamma. Jadi hari ini kita hanya introduction, ya, pengenalan saja. Saya babarkan kepada Anda bahwa Abhidhamma itu penting. Abhidhamma itu penting. Ya, jadi mudah-mudahan dengan uraian yang saya sampaikan Anda memahami bahwa Abhidhamma itu penting. Poin lain yang ingin saya sampaikan adalah dengan menguasai Abhidhamma, Anda mempunyai satu pemahaman yang benar terhadap fenomena-fenomena alam. Anda mempunyai satu persepsi yang benar terhadap kehidupan Anda. Orang ini ya menderita gara-gara satu, terutama mereka tidak memahami secara benar tentang fenomena kehidupan yang mereka alami. Orang menderita karena mereka mempunyai persepsi yang keliru terhadap pengalaman-pengalaman kehidupannya. Mereka keliru mempersepsikan pengalaman-pengalaman kehidupannya. Mereka keliru memikirkan atau mempersepsikan tentang diri mereka sendiri. Mereka keliru mempersepsikan tentang orang lain. Saya ambil contoh. Kalau saya mempunyai satu persepsi yang keliru bahwa saya adalah seorang bante, maka di situ akan dimulai satu penderitaan. Karena persepsi saya bahwa saya adalah seorang bante membawa satu implikasi, ya, satu efek bahwa yang namanya bante harus dihormati sama umat. Pada saat saya bertemu umatnya kira-kira kok nggak hormat sama saya mulai menderita. Ini kamu itu kan umat Buddha kan, nah saya itu kan bante kamu kan, kok nggak hormat sama saya menderita. Betul. Di sini terjadi kekeliruan persepsi.
Saya keliru mempersepsikan diri saya sendiri bahwa saya seorang Bante. Menurut Dharma tidak ada yang disebut Bante. Ini adalah delusi. Ya, kita tertipu dengan persepsi kita. Tidak ada umat juga tidak ada. Yang ada hanya 5 kanda. Persepsi-persepsi yang keliru ini adalah sumber penderitaan. Seringkali manusia itu menderita karena keliru mempersepsikan pengalaman kehidupannya. Saya ambilkan satu contoh. Pada suatu hari, ya, satu keluarga dengan anak tunggalnya yang masih berumur sekitar 10 tahun, gitu. Satu keluarga muda mempunyai anak 1. Sang ayah, ya, merasa kaget, terkejut mendapati satu kenyataan bahwa anak mereka satu-satunya menunjukkan satu perilaku yang aneh. Dari kejauhan sang ayah mengamati putra satu-satunya. Dia mendapati satu kenyataan bahwa setiap kali anak mereka keluar dari rumah untuk beberapa langkah, kemudian dia bersembunyi lagi di balik apapun dengan menunjukkan wajah yang penuh ketakutan. Bersembunyi di balik apapun, entah itu di balik pohon atau di balik meja untuk beberapa saat, kemudian dia berdiri lagi, melangkah lagi 10 langkah, 15 langkah untuk kemudian bersembunyi lagi dengan pancaran wajah yang penuh ketakutan. Anak tersebut melakukan hal yang demikian ini secara terus-menerus selama beberapa hari diamati oleh ayahnya. Akhirnya sang ayah berdiskusi dengan istrinya, "Mah, kayaknya ini anak kita mengalami satu gangguan ini. Saya tidak tahu, kelihatannya beberapa hari ini saya amati wajahnya memancarkan ketakutan. Ketakutan yang saya nggak ngerti kenapa gitu, tapi dia setiap kali gitu menunjukkan satu ketakutan gitu. Baik, mari kita panggil dia, kita tanya pelan-pelan." Akhirnya sang ayah memanggil anaknya, ya, di depan mamahnya ditanya, "Nak, selama beberapa hari ini papa ngamatin kamu, kelihatannya kamu menunjukkan satu perilaku yang aneh gitu. Jadi setiap kali kamu keluar rumah, kamu terus-menerus bersembunyi di balik pohon, di balik apapun gitu. Ada apa dengan kamu, Nak?" Kemudian sang anak dengan mimik ketakutan menjawab, "Iya, Pak, nggak tahu, Pak. Saya itu merasa bahwa setiap kali saya keluar rumah, saya merasa tidak aman." "Kenapa? Apakah ada teman kamu yang mengancam keselamatan kamu? Apakah ada orang lain yang mengancam jiwa kamu?" "Enggak, Pak. Saya nggak tahu gitu. Setiap kali saya ketemu dengan ayam, saya itu takut." Lah. Si papanya ketawa. "Kok takut sama ayam gitu? Emang kenapa? Kan kamu jauh lebih besar dari ayam. Apa yang kamu takutin dari ayam? Kamu ini aneh." Gitu. "Ya nggak tahu, Pak. Setiap kali saya ketemu ayam, ketakutan itu muncul." Gitu. "Loh, emangnya kenapa? Kenapa kamu takut sama ayam gitu?" "Loh, bukankah saya ini jagung, Pak?" Jadi si anak ini merasa bahwa dirinya adalah sebutir jagung. Sehingga setiap kali bertemu ayam, dia ketakutan terus. Takut terus. Akhirnya ayahnya mengetahui, inilah masalahnya. Dia ada satu kelainan, mengalami satu kelainan. Akhirnya suami istri tersebut memutuskan untuk mengirim anaknya ke rumah sakit jiwa terdekat. Dia meminta tolong dokter di rumah sakit tersebut untuk menyembuhkan anaknya. Dia bawa ke rumah sakit, dia katakan kepada dokternya tentang problem yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian dokternya berkata, "Baik, akan saya coba bantu gitu, tapi mungkin anak Anda perlu diopnam, tinggal di rumah sakit selama beberapa hari." "Baik, nggak apa-apa, demi kesembuhan dia saya relakan dia tinggal di sini." Kemudian keesokan harinya dokternya mulai memberikan mantra yang luar biasa sakti untuk mengobati penyakit anak kecil tersebut. Dokter itu meminta anak tersebut untuk membaca mantra, "Saya bukan jagung, saya bukan jagung, saya bukan jagung, saya bukan jagung, saya manusia, saya manusia." Dari pagi sampai malam anak tersebut diminta untuk mensugesti dirinya sendiri bahwa saya bukan jagung, saya bukan jagung, saya bukan jagung. Singkat cerita, setelah beberapa hari anak tersebut menunjukkan satu kemajuan yang cukup berarti. Dia datang ke ruang
praktek dari dokter tersebut. Kemudian dengan wajah yang memancarkan kebahagiaan, kegembiraan, wajah ketakutan yang sebelumnya menyertai dia sudah hilang sama sekali. Sinar auranya kembali muncul cerah. Dokter, saya rasa saya sekarang sudah sembuh dokter. Saya tahu dokter bahwa saya bukan jagung dokter. Saya manusia dokter. Dokternya memastikan lagi, benar, kamu siapa? Saya manusia dokter. Jagung itu kan kecil itu kan. Saya sekarang ingat ini saya manusia dokter. Bukan jagung. Baik, berarti kamu sudah sembuh. Kemudian dokternya telepon kepada orang tuanya, mengabarkan kabar gembira ini bahwa anaknya sudah sembuh. Meminta untuk datang ke rumah sakit dan mengambil pulang anaknya. Merasa bahagia, suami istri tersebut cepat-cepat menuju ke rumah sakit. Pada saat mereka sudah menyelesaikan tagihan pembayaran, ya, rekening-rekening pembayarannya, ya, yang harus dibayar di rumah sakit. Mereka bertiga masuk ke ruang praktek dokter untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih dokter, kata sang ayah. Anda sudah menyelamatkan, menyembuhkan anak saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau anak saya ini tidak bisa disembuhkan. Dia anak kesayangan kami dokter. Dia anak satu-satunya dokter. Makanya dia adalah permata di dalam kehidupan kami dokter. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih dokter bahwa pada akhirnya anak saya bisa disembuhkan. Baik, nggak apa-apa ya, saya juga bahagia bisa membantu Anda menyembuhkan anak Anda gitu. Baik dokter, kalau sudah cukup semuanya, kami akan pamit untuk pulang dokter. Baik, silakan. Pada saat mereka bertiga mau pulang keluar dari ruang praktek dokter, pada saat sang anak mau membuka pintu ruang praktek dokter untuk pulang keluar, ya, pulang ke rumah, tiba-tiba anak tersebut kembali lari lagi cepat ke dokter. Dokter, saya tahu dokter, saya ini bukan jagung dokter, tapi satu pertanyaan terakhir saya dokter. Wajahnya penuh dengan kecemasan. Pertanyaan saya terakhir dokter, saya tahu bahwa saya ini bukan jagung, tetapi dokter, apakah ayam-ayam di luar sana tahu bahwa saya bukan jagung lagi? Ternyata masih. Poin dari cerita ini adalah, ini menggambarkan kehidupan kita. Kita ini sering kali ya di dalam kehidupan kita keliru mempersepsikan diri kita sendiri. Kita juga keliru mempersepsikan orang lain. Bukankah di dalam kehidupan kita ini sering generalisasikan, ya, suatu peristiwa. Anda memahami satu peristiwa, Anda mencoba memahaminya, dimasukkan ke dalam memori Anda, dan Anda akhirnya pukul rata bahwa semua yang akan Anda alami di masa depan pastilah kayak demikian ini. Bukankah demikian? Anda sering memaksakan konsep-konsep Anda kepada orang lain. Yang namanya istri itu harus patuh pada suami. Begitu kan? Begitu istrinya sudah tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ada di ide atau konsep-konsep dia, wah ini istri saya udah mulai jadi ayam nih, saya jagung. Muncullah penderitaan. Sering dalam masalah kehidupan apapun, kalau Anda analisa problem utama dari permasalahan kehidupan atau penderitaan Anda muncul karena kekeliruan persepsi Anda. Anda keliru mempersepsikan diri Anda keliru mempersepsikan orang lain, Anda pun keliru mempersepsikan pengalaman-pengalaman kehidupan Anda. Di dalam Abhidhamma semuanya dijelaskan bagaimana caranya mempunyai persepsi yang benar terhadap diri kita sendiri, persepsi yang benar terhadap orang lain, dan persepsi yang benar terhadap pengalaman kehidupan Anda, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan lain sebagainya. Untuk itu sekali lagi saya akan lihat apakah Anda termasuk dari kelompok yang pertama tadi atau yang kedua. Ingat nggak saya udah utitila tadi, apa dia bilang? Abhidhamma sangat dihormati oleh mereka yang tekun, tetapi dianggap hambar oleh mereka yang rata-rata, berkemampuan rata-rata. Nah, saya akan lihat di dalam 10 hari kursus kita ini Anda termasuk di golongan yang mana. Demikian dari saya, terima kasih ya, silahkan.